Dalam Islam setiap orang yang meninggal wajib dimandikan dan disholatkan. Namun, ada beberapa kondisi di mana hal ini tidak berlaku untuk beberapa mayit atau dasar di dalam kitab Kifayatul Ahyar karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Dijelaskan bahwa terdapat dua mayat yang tidak boleh dimandikan dan disholatkan. Dua orang yang tidak boleh dimandikan dan disholatkan yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan melawan kaum musyrikin dan kandungan yang gugur yang tidak ada jeritnya sama sekali. Pengertian mati syahid menurut Imam Ibnu Rif'ah bisa mencakup orang yang mati karena teraniaya, mati karena tenggelam terbakar atau tertimpa bangunan, mati karena penyakit wabah atau perempuan yang mati pada saat melahirkan. Demikian juga orang yang mati mendadak atau mati di medan tempur. Namun, meskipun mereka semua yang telah disebutkan tersebut termasuk orang-orang yang mati syahid tetapi mereka masih wajib untuk dimandikan dan disholatkan jenazahnya sebagaimana mayat-mayat yang lain. Adapun pengertian syahid bagi mereka adalah bahwa mereka tetap hidup di sisi Allah dan senantiasa mendapatkan rizki. Sedangkan mayat yang tidak hanya disholatkan adalah mereka yang mati pada waktu berperang lawan orang-orang kafir dengan alasan melarikan diri dan bukan itu mengatur siasat atau untuk bergabung dengan pasukan tempur yang lain. Atau ia berperan untuk pamar dan mencari popularitas warga pada hakikatnya. Mereka syahid di dunia saja bukan syahid di akhirat. Adapun orang yang mati dalam berperang melawan orang kafir dan matinya karena bertempur dengan cara yang diridhoi Allah, maka dialah sebenarnya yang disebut sebagai mati syahid bagi dunia maupun di akhirat. Golongan ini pun jenazahnya tidak boleh dimandikan dan disyalatkan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak memandikan korban perang Uhud. Mengenai bayi yang meninggal yang pertama, apabila bayi itu dapat menjerit atau menangis atau tidak menjerit tapi dapat menyusui, dapat melihat atau bergerak-gerak yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian setelah itu ia mati, maka dalam hal ini ia wajib dimandikan dan disholatkan karena kita dapat meyakini bahwa bayi tersebut adalah hidup. Sedangkan bagi yang tidak boleh dimandikan dan disholatkan adalah mereka yang hidupnya dapat dipastikan karena tidak bisa menjerit, melihat, menyusui, dan sebagainya. Dalam hal ini bila sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti bergerak-gerak dan bayi tersebut belum mencapai usia 4 bulan lebih setelah lahirnya. Tetapi bila bayi telah mencapai usia 40 harian, maka terdapat perbedaan dua pendapat dalam hal ini. Menurut setengah pendapat ia juga tidak boleh disholati tapi harus dimandikan. Adapun bayi yang bisa bergerak-gerak maka ia harus disholati dan dimandikan. Selanjutnya patut diketahui bahwa bayi yang dilahirkan dan belum berbentuk manusia maka cukup ditanam begitu saja.